Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yohanes Setia Nugroho SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Adapun kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul yang sudah saya buat adalah saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik terhadap modul yang ada di dalam LMS. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang Anda percayakan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum dan sesudah Anda mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama yang akan saya jawab pertama adalah tentang apa yang Anda rasakan dan percayakan terhadap murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Ya, pada awalnya saya pribadi masih menerapkan gaya pembelajaran guru yang sangat konvensional dengan model teacher center. Dan yang kedua, saya sebagai guru hanya mengandalkan buku sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, saya sebagai guru juga hanya mengandalkan LKPD dari buku cetak. Dan yang keempat, saya sebagai guru juga hanya tidak paham terhadap kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, saya sebagai guru juga kurang memotivasi anak dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran sebelum saya melakukan proses pembelajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut ini. Yang pertama adalah saya masih menerapkan konsep pembelajaran konvensional teacher center. Kita lihat di gambar, saya masih terfokus dalam pembelajaran terpusat di depan dan bahkan saya duduk di dalam kelas sehingga terlihat motivasi pembelajaran yang anak rasakan. Anak kurang termotivasi dalam pembelajarannya. Dan juga saya masih melakukan pembelajaran hanya mengandalkan LKPD dari buku saja sebagai sumber belajar. Terlihat dari gaya belajar anak yang kurang semangat dan kurang termotivasi dalam pembelajarannya, sehingga terkesan sangat bosan dan sangat menyedihkan. Dan yang ketiga, saya kurang paham akan kebutuhan peserta didik, sehingga siswa kurang termotivasi dan mereka bahkan kurang merasa percaya diri dalam proses pembelajarannya. Mereka kurang dekat dengan saya dan mereka kurang sangat paham terhadap materi ajar yang sudah saya berikan dan akan saya berikan. Nah, yang kedua, saya akan menjawab tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Setelah saya menganalisis, merefleksikan diri saya, dan saya sharing terhadap rekan sejawat, kepala sekolah, dan rekan komunitas belajar praktik baik. Adapun hal yang sangat bermanfaat terhadap diri saya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya dapat membangun pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, saya dapat membangun dan memfasilitasi mereka dengan sumber belajar yang menarik dari internet seperti Rumah Belajar, YouTube, Ruang Guru, Google Site, kemudian blog
Instagram mereka pribadi, TikTok dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya dapat juga menggunakan platform pembelajaran assessment, yaitu ada GFORM, Quizzes, Wordwall, Kahoot, Worksheet Live dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat, saya berangsur-angsur mulai memahami kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, saya dapat memotivasi pembelajaran dan memotivasi karakteristik anak dengan baik. Adapun hal-hal pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan konsep gaya belajar berpusat kepada murid adalah dari gambar berikut ini. Adapun refleksi dan kesimpulan yang sudah saya bangun selama ini dari pembelajaran yang sudah saya terapkan sebelumnya, saya mengenal pembelajaran dan sesudah mengenal pembelajaran, dari sharing komunitas belajar, sharing guru komite sekolah penggerak, sharing aksi berbagi yayasan, dan yang lain-lainnya. Dan yang pastinya mengupdate diri di aplikasi PMN yang sudah pemerintah buat. Adapun gambar-gambarnya, saya berangsur-angsur berhasil melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Murid difasilitasi kepercayaan dirinya untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah mereka lakukan. Mereka dapat mempresentasikan juga produk kearifan lokal, kesenian, budaya yang sudah mereka praktikkan. Saya melakukan assessment langsung terhadap performa mereka di kelas, dan saya juga membimbing mereka apabila mereka kurang paham dalam materi secara kelompok, klasikal maupun individual. Saya sangat terkesan sekali dengan gaya pembelajaran yang berpusat kepada murid ini. Dan saya juga mulai berangsur-angsur mempraktikkan kembali konsep pembelajaran yang menggunakan sumber belajar internet dan LKPD dari GFORM, Quizzes, Wordwall, Worksheet Live, dan Kahoot. Diharapkan dengan sumber belajar internet dan interaktif ini, saya beserta peserta didik dapat kembali membangun chemistry sehingga mereka dapat senang kembali belajar dengan saya dan membangun kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya adalah guru yang paham akan kebutuhan peserta didik dan sangat memotivasi peserta didik. Saya melakukan bimbingan secara individual dan melakukan reward kepada mereka, memberikan reward terhadap prestasi yang mereka semua sudah raih. Reward tidak diberikan terhadap satu saja, tapi semuanya, sehingga semua peserta didik dapat terfasilitasi kebahagiaannya oleh saya, sehingga tercapainya pembelajaran dan keharmonisan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, yang ketiga yang bisa saya dapatkan dari pemikiran Ki Hadeni terkait dengan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pastinya saya merancang pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Saya harus menerapkan ini sehingga tidak terulang lagi konsep teacher center seperti yang dipaparkan di awal. Dan yang kedua, saya melakukan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal secara konsisten. Dan yang ketiga, saya juga konsisten melakukan pembelajaran secara digital. Dan yang keempat, saya mengutamakan pendidikan karakter bersama rekan sejawat. Yang kelima, saya juga menerapkan sistem Among. Dan yang keenam, saya sebagai guru harus dengan konsisten dan baik memotivasi anak sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Adapun gambar-gambar yang sudah saya lakukan dan saya praktikkan dan implementasikan di kelas dan di sekolah, yang pertama adalah pembelajaran yang interaktif berpusat pada peserta didik. Di sini kembali lagi saya melakukan pembelajaran yang kolaboratif dan menarik
terhadap mereka dapat menganalisis dengan perangkat digital, mereka sharing terhadap satu sama lain terhadap kasus ataupun pembelajaran secara berkelompok yang sudah saya berikan kepada mereka. Dari gambar ini mereka terlihat sangat antusias dalam pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif menggunakan perangkat digital mereka masing-masing di kelas. Selanjutnya saya sudah melakukan bersama teman-teman di sekolah melakukan pembelajaran yang terkonsep dengan kearifan lokal melalui keaulinan barudak. Dari pembelajaran ini mereka sangat terkesan dimensi karakter yang mereka dapatkan, mereka dapat bergotong royong, mereka dapat mencintai tanah air, mereka dapat berwawasan kebinekaan tunggal ika, mereka dapat kreatif, dan mereka tentunya pasti mereka merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga diharapkan kita tidak meninggalkan kesenian tradisional yang sudah berangsur-angsur ini tergerus oleh zamannya digital dan zamannya budaya asing masuk ke bangsa kita. Selanjutnya saya juga konsisten dalam melakukan pembelajaran digital. Ada Quizzes, Kahoot, YouTube, live worksheet, dan Wordwall. Adapun gambar-gambar tersebut yang sudah sesuai dengan implementasi di kelas yang sudah saya lakukan, sehingga terlihat mereka sangat antusias, mereka sangat percaya diri, mereka berangsur-angsur membangun kolaboratif dan semangat interaktif mereka. Dan yang selanjutnya mengutamakan pendidikan karakter. Di sini saya juga bekerja sama dengan suster, tokoh spiritualitas yang ada di sekolah. Dalam segi keagamaannya, saya membangun semangat mereka. Terlihat dari gambar tersebut, ada beberapa gambar yang dimana saya sedang memberikan konseling terhadap peserta didik, dan peserta didik terlihat sedang meneteskan air mata. Di situ terjalinnya suatu pendidikan karakter yang sangat menyentuh ke hatinya, sehingga saya dapat membangun pendidikan karakter lebih baik. Pendidikan karakter yang saya lakukan, saya mengobservasi terlebih dahulu permasalahan yang ada pada diri mereka, dan saya juga mengajak mereka untuk memeditasi diri dengan instrumen musik, sehingga mereka saya dapat menenangkan hati mereka. Dan kemudian saya juga mengajak mereka ke gereja untuk berdoa terhadap permasalahan yang sedang mereka alami. Dan yang pastinya saya juga mengajak mereka untuk memiliki rasa cinta tanah air terhadap pendidikan karakter yang sudah terjalin dengan mengikuti upacara bendera secara konsisten. Sehingga diharapkan pendidikan dan penguatan karakter dengan hal-hal tersebut dapat terjalin dengan baik dan dengan kuat. Dan selanjutnya saya konsisten, saya harus menjadi guru yang dapat memotivasi peserta didik. Saya sudah memotivasi peserta didik dengan semangat saya, apapun kompetensi yang saya punyai, saya sudah curahkan kepada mereka dengan konsep pembelajaran yang menggunakan reward. Saya memfasilitasi gaya belajar mereka dan sesuai dengan minat bakat mereka. Contohnya dalam memotivasi mereka dalam minat mereka di musik, memotivasi mereka dengan mengajak mereka bermain di lapangan yang luas, dan membangun semangat kolaborasi mereka dan rasa cinta tanah air mereka terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, berikut adalah pemaparan saya terkait dengan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 ini. Diharapkan apa yang saya berikan dan saya paparkan dapat bermanfaat dengan baik dan dapat memberikan sharing praktik baik pada yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan perhatiannya. Salam guru penggerak.